bangsa dan setanah air yang kami banggakan. Sungguh indah si bunga mawar, Harumnya sangatlah memikat. Hadirin semuanya, apa kabar? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Zaman globalisasi sekarang ini adalah zaman yang penuh tantangan, banyak ujian, penuh persaingan, bermunculan berbagai macam fitnah, baik secara tersembunyi maupun nyata, terutama fitnah yang datangnya dari musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam di muka bumi ini. Mereka menuduh Islam adalah sumber dan dalang dari semua tindakan teror di muka bumi ini. Mereka menyebut Islam dan umatnya terorisme. Umat Islam adalah umat yang brutal, ganas, sadis, dan tiada mengenal pri kemanusiaan. Sepanjang sejarahnya belum pernah terbukti bahwa Islam adalah teroris. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, tetapi justru mempelopori perdamaian, menjunjung tinggi semangat persaudaraan, persatuan, dan hidup saling berdampingan sesama umat manusia. Agama Islam tidak mengajarkan hidup fanatisme yang berlebihan kepada para pemeluknya. Islam menghargai perbedaan agama dan akidah di antara sesama manusia. Agama Islam mengajarkan toleransi dan kerukunan di antara berbagai pemeluk agama dan menghargai perbedaan pendapat. Islam tidak menganggap pemeluk agama lain sebagai musuh sepanjang mereka tidak memulai permusuhan. Nah, berdasarkan narasi di atas, kami tertarik menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Moderasi beragama mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Sebagai landasan, mari sama-sama kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 106 sampai dengan 107 yang akan dibacakan oleh rekan kami berikut ini. dari godaan setan yang
terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekh Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 338 menjelaskan, Yakhburu ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadar rahmatan lil alamin, ay arsalahu rahmatan lahum kulluhum. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata untuk membinasakan orang-orang yang tidak beriman, melainkan untuk menciptakan perdamaian dan menjadikan rahmat bagi seluruh umat. Hal ini sejalan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Allah menyebutkan satu terminologis yang berkaitan dengan moderasi beragama dengan kalimat Ummatan wasatan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman. Inhadu ahlal watan, ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Hubbul watan minal iman, wala takum minal hirman. Inhadu ahlal watan. Profesor Dr. Preshihab menjelaskan bahwa kata wasatan pada ayat ini bermula dari sesuatu yang baik sesuai dengan objeknya. Sesuatu yang baik di antara dua kutub yang berbeda. Dari kata inilah kata wasatan berkembang arti menjadi adil dan seimbang. Allah mempertegas posisi umat Islam sebagai umat yang moderat, umat yang berada di tengah. Tidak menjunjung dalam rohani, Tidak hanyut dalam materi, Akan tetapi memadukan aspek materi dan rohani sehingga menjadi Islam rahmatan lil alamin. namun sayang seribu sayang, fenomena yang timbul dengan peradaban yang terus berulang adalah keadilan pemimpin. Aliran radikal yang terus menjurus pada tindakan aksi saling dorong, Saling dorong, paling tahu, saling tonjok, bahkan saling bacok. Eksesnya hadirin, maraknya terjadi pertikaian, perseteruan, permusuhan, peperangan yang terjadi antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. antar satu agama dengan agama yang lain. antar satu suku dengan suku yang lain, Bahkan sampai terjadi pertumpahan darah sehingga berlanjut Pembunuhan satu sama lain. timbul pertanyaan, mengapa Islam yang penuh dengan nilai kenyamanan justru lekat dengan label teroris dan ekstremis? Jawabannya adalah karena ada sebahagian umat muslim ada yang
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan dari An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iyyakum wal ghuluwa fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Jauhilah diri kalian dari berlebih-lebihan dalam beragama, karena sesungguhnya sikap ulu telah membinasakan orang-orang sebelum kamu. oleh karena itu hadirin, moderasi beragama harus kita lakukan untuk mengubah wajah Islam yang sebelumnya sering disebut Islam yang fanatik, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang damai, Islam yang nyaman, Islam yang tenang, serta menjadi Islam rahmatan lil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebagaimana tercermin indah di dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 108 berikut ini. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. dan janganlah kalian memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin yang berbahagia. Imam Ali As-Sobuni dalam kitab Syafwatut Tafasir jilid 1 halaman 410 beliau menjelaskan, la tasubbu alihatal musyrikin wa aksamahum. Janganlah kalian menghina Tuhan dan berhala orang-orang kafir. Allah juga memerintahkan kita untuk jangan menghina berhala orang-orang kafir, karena di balik hinaan dan cacian kita akan timbul kerusakan, yakni mereka menghina Allah tanpa dasar pengetahuan.
menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab ada 3 cara agar moderasi beragama terlaksana. Yang pertama, adanya pengetahuan dalam diri kita. Yang kedua, kemampuan dalam mengendalikan emosi dan nafsu belaka. yang ketiga, memiliki kehati-hatian dalam beragama. jadi hadirin, bukan ajaran agama yang dimoderasikan, tapi cara beragama kita lah yang harusnya mendapatkan sentuhan moderasi sehingga menjadi Islam rahmatan lil alamin. saudara Seiman sekeyakinan, sebangsa, satu cita, satu asa. Dari riwayat tersebut dapat disimpulkan bahwa semangat moderasi beragama merupakan hal penting di tengah suasana genting dan menjadi strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan, sehingga moderasi beragama dijadikan jalan terbaik untuk menghubungkan, meneguhkan, menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin bagi sesama dan antar umat beragama. Sebagai penutup dari syarat ini, mari kita sikapi dan hiasi keberagaman di Indonesia dengan indah dan bijaksana, dengan lebih mementingkan introspeksi, Bukan interpretasi, mengedepankan toleransi, bukan arogansi, serta tetap mengawasi diri. bukan jaga gengsi. Betul hadirin. Demikianlah syarat Quran yang dapat kami sampaikan. Semoga